البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tayyib. Qala al-muallif hafizahullah, qultu wa mimma yubtilu da'wahu aidan i'tiqaduhu at-tafwid atau at-tafwidu. Apa i'rabnya at-tafwidu? Ya sebagai mubtada, khabarnya min ra'yi salaf, jumlah mubtada khabar fi mahalli nasab, maf'ulnya i'tiqad. Jadi ia meyakini bahwasanya tafwid itu termasuk pendapat, termasuk akidahnya salaf gitu. Tafwid. Terus nanti min ra'yi i'rabnya apa? Terus tafwid pertama tadi apa? I'tiqad apa i'tiqad itu menasabkan dua maf'ul? Iya, kalau tafwidu ilmi ya tafwid yang pertama. Ia meyakini bahwasanya tafwid itu termasuk pendapatnya salaf gitu loh. Jadi tafwidu itu mubtada min ra'yi salaf muta'alliq bi khabar, terus jumlah mubtada khabar baru menjadi maf'ul bihnya i'tiqad. Kalau dipisah dari, kalau hanya sampai tafwid jadi maf'ul bih gitu saja, ia meyakini keyakinan tafwid. Tapi karena ada min ra'yi salaf ini jadi maf'ul bihnya berupa jumlah. Berkata muallif yaitu Syekh Hasan bin Qasim Ar-Raimi hafizahullah, dan termasuk yang membatalkan pengakuannya dakwahu, kembali kepada siapa? Hasan al-Banna. Pengakuan Hasan al-Banna bahwasanya ia mengikuti madhab salaf. Jadi Hasan al-Banna mengaku ia mengikut madhab salaf sesuai dengan keyakinan salaf. Termasuk yang membatalkan pengakuan tadi i'tiqaduhu at-tafwidhu atau at-tafwidu, tafwidu ilmi ma'anis sifat min ra'yi salaf. Termasuk yang membatalkan pengakuan ia sebagai orang salafi, sebagai pengikut madhab salaf, ia meyakini bahwasannya tafwid yaitu menyerahkan dan memasrahkan makna-makna sifat ini termasuk akidahnya salaf. Sementara akidahnya salaf as-salih dalam masalah memahami makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukan tafwid. Jadi perhatikan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menyikapi ayat-ayat maupun hadis-hadis yang bercerita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya adalah diyakini sebagaimana ia datang dan difahami maknanya, dan hakikatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dihafal akidahnya salafun as-salih, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menanggapi dalil-dalil yang bercerita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan sebagaimana dalil-dalil itu datang, tidak dimodifikasi, tidak ditakwil, tidak diselewengkan, tidak ditiadakan, tidak dibantah, tidak diingkari. Kalau ada dalil yang sahih
dan dia menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau menetapkan nama-nama Allah, maka diyakini. Maka dia diyakini. Contohnya apa? Paham Pak Yanto? Jadi dalil-dalil yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, seperti Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, Allah memiliki mata, memiliki penglihatan, memiliki pendengaran. Semua itu caranya bagaimana? Diyakini. Sampai harus yakin, sampai harus percaya kepada dalil-dalil tersebut. Jadi jangan diingkari. Masa Allah punya tangan, masa Allah punya kaki? Ini namanya ingkar. Jadi dalil-dalil yang sahih yang menetapkan bahwasannya Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Allah memiliki sifat marah, Allah memiliki sifat senang, Allah memiliki sifat benci, dan yang lain dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya kita yakini. Asal ada apa? Asal ada dalil yang sahih, asal ada dalil yang datang menceritakan hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, maka harus kita yakini. Ini satu, mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini dan membiarkan dalil-dalil itu sebagaimana datangnya. Menjelaskan Allah berbicara, maka kita harus meyakini bahwasanya Allah berbicara. Gak boleh kemudian kita selewengkan atau kita samakan dengan sifat-sifatnya makhluk. Berarti tangannya Allah sama dengan tangannya makhluk. Ini tidak harus sama-sama tangan namanya, tapi apakah bentuknya sama? Tidak. Jadi memiliki suatu dari nama-nama sifat ini tidak mengharuskan hakikatnya sama. Sebagaimana tangan sampean dengan tangannya anak kecil, apakah sama? Tangannya orang dewasa dengan tangannya anak kecil? Tidak sama. Kakinya makhluk, kakinya manusia dengan kakinya jangkrik, apa sama? Sama atau beda? Beda. Maka ini baru sesama makhluk. Bagaimana antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala? Jelas tidak sama. Maka tidak boleh disamakan dengan makhluk, tidak boleh diingkari, tidak boleh ditakwil, harus kita yakini. Iya, kalau ada dalilnya saya terima, sami'na wa ata'na. Yang kedua harus diyakini maknanya. Yang kedua harus diyakini maknanya. Kalau datang hadis menyebutkan yadun, tangan, ya kita ma'ruf, tangan artinya ya tangan. Qadamun artinya ya kaki. Sam'un artinya ya pendengaran. Basarun artinya ya penglihatan. Yatakallamu artinya juga berbicara. Yastawi artinya istiwa, meninggi, ala wartafa'a. Ini harus kita yakini semua dalil-dalil yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah memiliki makna. Kalau tidak memiliki makna, terus apa gunanya diturunkan? Kalau seandainya semua itu tidak memiliki makna, apa gawe ini disebut? Ini gak ada makna nih. Lah guyonan jenenge. Dalil-dalil begitu banyak datang mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak diketahui maknanya dan maknanya diserahkan kepada Allah, yadun apa artinya? Enggak tahu saya, apa artinya iki? Atau merasa alergi dengan nususus sifat, ini tidak benar. Tapi akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah diyakini maknanya sesuai makna yang ma'ruf. Tangan ya tangan, kaki ya kaki, ma'ruf. Jadi jangan kemudian ditafwid, diserahkan maknanya, enggak tahu saya maknanya apa. Ini bukan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apabila kita seperti itu, kita nanti tertuntut dan kita mengharuskan banyak sekali kriminal-kriminal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalil yang segitu banyak kemudian kita katakan maknanya enggak ada? Itu sama halnya dengan mengatakan bahwasanya seluruh dalil adalah sia-sia. Enggak ada maknanya.
Sama dengan kamu menulis coret gitu saja. Apa maknanya? Enggak ada maknanya. Apakah Al-Quran seperti itu? Apakah hadis seperti itu? Tentu saja tidak. Maka mazhab tafwid. Apa tadi tafwid? Apa tadi? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini bukan mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi itu mazhabnya Ahlul Bidah, yaitu para mufawwidhah, orang-orang yang di dalam menanggapi asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka menyerahkan maknanya kepada Allah, dan ini bertentangan dengan maksud Allah Subhanahu wa taala dalam menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat tadi. Ini sama saja menuduh kalimat Allah Subhanahu wa taala kalimat yang sia-sia. Kamu samakan dengan coretannya anak kecil ketika menggambar apa? Benang ruwet. Karena sama juga tidak ada maknanya. Maka tidak seperti itu. Bahkan seluruh dalil yang menyebutkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah maklum. Diketahui maknanya. Bukanlah coretan, bukan juga hanya sekedar kata-kata yang sia-sia, tapi seluruhnya memiliki makna. Setelah itu yang ketiga adalah menyerahkan hakikatnya kepada Allah. Nah ini baru, kalau hakikatnya baru diserahkan. Bagaimana keadaan yang sesungguhnya, bagaimana bentuk tangannya Allah, bagaimana bentuk kakinya Allah, ini yang kita serahkan kepada Allah, karena nggak ada penjelasannya. Seperti apa nggak ada. Baru ini yang kita serahkan kepada Allah. Bagaimana pendengarannya Allah, bagaimana berbicaranya Allah, bagaimana kakinya Allah, ini kita harus menyerahkan karena tidak ada dalil yang menyebutkan hal itu. Maka harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam asma was sifat. Satu titik yang rawan bahaya kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak mendalami akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, kita bisa terpeleset ke dalam jurang berupa bid'ah dan mukhalafat terhadap akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bisa tersesat, kita bisa menyimpang, kita bisa berpersepsi buruk, persepsi salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini ingat, kepada Allah loh ya. Lawang kadang kita berpersepsi salah kepada orang saja, itu dianggap besar. Contohnya apa? Saya enggak meminum khamr, lalu sampean nuduh saya minum khamr, berpersepsi salah. Ini saja sudah apa? Sudah besar dan saya marah. Seperti itu. Apalagi kalau kita berpersepsi salah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki keyakinan yang salah kepada Allah, lebih besar dan lebih berbahaya. Maka dalam bab ini hendaknya dipelajari dan difahami dan didalami sesuai dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi apa tadi akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menyikapi dalil-dalil asma wa sifat? Pak Dodi, diringkas. Yang pertama apa tadi? Menerima, meyakini, maksudnya harus diyakini. Yang menetapkan adanya tangan ya harus diyakini adanya tangan. Yang menetapkan adanya kaki harus diyakini adanya kaki. Yang kedua apa? Meyakini maknanya. Jadi maknanya sesuai dengan makna yang difahami oleh orang Arab. Karena Al-Quran, karena nusus seluruhnya turun dengan bahasa Arab, maka makna di dalam memahami maknanya harus dikembalikan kepada orang Arab. Maksudnya maklumun indal Arab, yadun ma'ruf indal Arab, maknanya apa? Qadamun, sam'un, basarun, maknanya adalah ma'ruf. Ini meyakini maknanya dan menetapkan maknanya sesuai dengan yang maklum ladal Arab. Yang ketiga apa? Apa Kim? Menyerahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya, bagaimana hakikatnya, bagaimana sifatnya, ini kita tidak tahu.
Sampai sini ada yang belum paham? Pak Nurul? Paham? Baik, paham? Nah, apabila kita sudah paham bahwasanya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami makna-makna sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka menetapkan maknanya, maka tafwid yaitu memasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan termasuk akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, menyerahkan makna. Ingat, di sana ada makna, di sana ada hakikat. Kalau maknanya kita tahu, kalau hakikatnya kita enggak tahu paham. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Di sana ada dua, makna sama hakikat. Beda atau sama? Makna sama hakikat ini. Sampean pernah lihat ini binatang Arab namanya dobu? Pak Dadang? Enggak pernah lihat. Dobu itu punya kaki. Tahu maknanya kaki? Tahu. Hakikatnya kakinya dobu tahu? Tidak tahu. Seperti itulah maknanya kaki. Tahu. Kakinya dobu, kakinya dob, tahu. Tapi bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, kita tidak tahu kecuali orang yang pernah melihat. Demikian juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampean percaya kalau dobu punya kaki? Percaya, wong cari ini pancen dua kaki, kata orang yang terpercaya pernah melihatnya punya kaki. Demikian juga apabila ada dalil yang menetapkan bahwasanya Allah memiliki kaki, kita percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya ya, Pak. Percaya? Percaya. Tahu maknanya kaki? Tahu maknanya kaki, Pak Kandar? Hah? Gak ngerti? Tahu Imran maknanya kaki? Maknanya tahu. Maknanya kita tahu. Hakikatnya seperti apa kakinya Allah kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Contohnya itu tadi loh. Seperti saya beritahu di Italia sana ada mobil, bannya seperti ini. Tahu maknanya ban? Tahu. Modelnya seperti apa tahu? Ya enggak tahu, belum pernah lihat. Demikian juga dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya tangan. Kita yakin atau tidak? Yakin karena dalilnya sahih. Tahu maknanya atau tidak? Tangan itu apa? Tahu. Bagaimana tangannya Allah? Tahu atau tidak? Baru tidak tahu. Nah, kalau mufawwidhah, ahlu tafwid, mereka tidak seperti itu. Meyakini ada, meyakini nama dan sifat-sifat Allah, mereka meyakini. Tapi tanya apa artinya yadun, apa artinya tangan? Gak ngerti. Gak berani bilang. Padahal baru tanya maknanya. Maka inilah keyakinannya ahlu tafwid. Keyakinannya ahlu tafwid. Sementara akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mensikapi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Nah, di sini Hasan al-Banna mengatakan bahwasannya akidah tafwid ini katanya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal sesuai uraian yang kita jelaskan tadi dan sesuai yang apa yang akan kita baca nanti, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah tafwid atau tidak? Tidak, kata Pak Dadang, tidak tafwid. Dan Hasan al-Banna mengatakan tafwid. Maka ini termasuk bukti bahwasannya Hasan al-Banna di dalam menisbahkan kepada salaf ini tidak benar. Karena dia salah kaprah di dalam menjelaskan, di dalam memahami akidahnya salafun salih. Salah mengatakan enggak tafwid, Hasan al-Banna mengatakan tafwid, bertolak belakang. Bagaimana Hasan al-Banna mengatakan wa nahnu na'taqidu anna ra'ya salafi minas sukuti wa tafwidi ilmi hadhil ma'ani ila Allah tabaraka wa ta'ala aslam wa aula bil ittiba. Dan kami meyakini
dinisbahkan kepada keyakinannya. Kami meyakini bahwasannya pendapat pandangan salaf di mana mereka itu memilih untuk diam dan menyerahkan ilmi hadil ma'ani. Menyerahkan maknanya, bukan hakikatnya. Seandainya dia mengatakan dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah, ini benar. Memang kita menyerahkan hakikatnya kepada Allah, tapi dia mengatakan tafwid ilmi hadhil ma'ani, menyerahkan makna-makna, pengetahuan makna-makna sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini lebih selamat dan lebih pantas untuk diikuti. Padahal telah kita sebutkan uraian tadi, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah bukan tafwid. Berarti Hasan Al-Banna ini ngawur, ngarang dalam menisbahkan kepada salaf. Lah gitu kok ngaku salaf. Salaf yang siapa? Bukti bahwasanya salaf akidahnya bukan tafwid. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fatabayyana anna qaula ahli tafwidi alladzina yaz'umuna annahum muttabi'una lis-sunnati was-salaf min syarri aqwali ahlil bid'ah wal ilhad. Kata Syekhul Islam, maka jelaslah bahwasanya ucapannya ahlu tafwid. Siapa ahlu tafwid tadi? Pak Nurul. Siapa dikatakan ahlu tafwid? Siapa ahlu tafwid? Pak Kandar. Siapa tadi ahlu tafwid? Orang-orang yang memasrahkan maknanya kepada Allah. Ini ahlu tafwid. Benar atau salah mereka itu? Salah. Yang benar bagaimana maknanya? Kita tahu maknanya. Maka jelaslah bahwasanya ucapan ahlu tafwid di mana mereka menyangka mereka itu mengikuti sunnah dan mereka itu mengikuti salaf, termasuk pendapat mereka, keyakinan mereka ini termasuk keyakinan atau perkataan yang paling buruk dari perkataannya ahlul bidah dan ahlul ilhad, kata Syekhul Islam. Jadi madhab dalam asma was sifat termasuk yang paling buruk adalah keyakinan yang mengatakan tafwid. Jadi di sana ada banyak kelompok-kelompok sesat dalam asma was sifat. Ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Asy'ariyah. Dan yang paling buruk, di antara yang paling buruk kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ucapannya siapa? Mufawwidah, ahli tafwid. Kenapa kok paling buruk? Tadi seakan-akan menyamakan ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan coretannya anak kecil yang enggak bisa difahami dan enggak ada maknanya. Berarti menyamakan Al-Qur'an dengan coretannya bayi. Waktu megang pensil dulu dicoret-coret gini, apakah ada maknanya? Ada maknanya atau tidak? Coretannya bayi itu enggak ada maknanya. Maka ini termasuk, karena itulah termasuk seburuk-buruk akidah, seburuk-buruk keyakinan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, karena menyamakan ucapan Allah, ucapan Rasulnya dengan coretan yang tidak ada maknanya, mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis. Wa qala Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah, minal khata' al-qawlu bi anna hadha huwa madhhabus salaf. Termasuk suatu kesalahan meyakini bahwasannya tafwid ini termasuk madhab salaf. Ini salah. Kalau orang meyakini bahwasannya madhab tafwid salaf itu meyakini enggak ada maknanya atau enggak mengetahui maknanya, ini keliru. Akidahnya salafun saleh seluruhnya mengatakan ada maknanya, meyakini maknanya, mengimani maknanya. Maka orang yang mengatakan, menisbahkan bahwasanya madhab salafun saleh dulu mereka menyerahkan maknanya kepada Allah, mereka enggak tahu maknanya, ini
dusta. Kama nasaba dzalika ilaihim al-mutaakhiruna minal asy'ariyati wa ghairihim, sebagaimana telah menasabkan hal itu kepada salaf sekelompok dari kalangan asy'ariyah, dari mutaakhirin, dari orang-orang terakhir dari kalangan asy'ariyah dan selain mereka. Fa innas salafa lam yakunu yufawwiduna fi ilmil ma'na. Ini yang harus digarisi. Sesungguhnya salaf mereka itu enggak seperti itu. Mereka enggak menyerahkan, enggak memasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala kanu yaqra'una kalaman la yafhamuna makna. Dan tidak mungkin mereka dahulu siang dan malam membaca ucapan, membaca suatu kalimat yang enggak ada maknanya. Ini termasuk meremehkan para salaf. Lah orang segitu banyaknya kemudian kita katakan mereka siang dan malam mengucapkan atau membaca ayat yang tidak ada maknanya. Ngece jangan nih. Lah ngenyek iki jangan nih. Ayat yang siang dan malam dibaca, dipakai untuk sholat, ditadaburi, diajarkan, dihafalkan, ternyata kalam yang enggak ada maknanya. Lapo pegel ngapal Quran, padha-padha lah ngapalno oret-oretan di tembok-tembok iku. Nepan podo-podo gak ono maknane. Ini menuduh seluruh kaum muslimin yang menyibukkan diri dengan memahami Al-Quran. Mereka itu sibuk dengan perkara yang gak ada maknanya, sibuk dengan bahasa yang tidak mereka ketahui. Makanya dikatakan walakanu yakra'una kalaman. Mereka juga gak mungkin, mustahil mereka itu membaca ucapan sementara mereka tidak memahami maknanya. Bal kanu yafhamuna ma'anin nusus minal kitabi was sunnah. Bahkan mereka dahulu itu memahami maknanya, mengetahui maknanya, mengimani maknanya dari Alkitab dan As-Sunnah. Wa yuthbitunaha lillahi azza wa jalla. Nah ini. Dan mereka menetapkannya untuk Allah. Allah apakah memiliki tangan? Kita katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan sesuai dengan keutamaan dan kemuliaan. Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Allah memiliki kaki sesuai dengan keutamaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kakinya makhluk. Jadi jangan merasa kemudian kaget atau jumbul. Loh, kok dua tangan? Ngawur kamu. Ini namanya orang kaget. Dan orang kaget seperti ini karena berdasarkan dari otaknya yang pertama sudah tashbih, sudah tercampur. Asal ada orang mengatakan tangan, langsung dikira tangannya kayak tangan manusia. Berarti otaknya sudah kotor duluan. Ini salah otaknya, bukan salah dalilnya. Coba antum datang kepada orang-orang awam dan orang-orang sufi ya, antum katakan seperti itu, pasti langsung kaget. Loh, kok Allah kamu bilang punya tangan? Berarti kayak tangannya manusia. Nah, berarti ini yang salah bukan dalilnya, tapi yang salah siapa? Otaknya sudah ngeres duluan, sudah kotor duluan. Sebatas ada kalimat tangan kemudian dipahami tangannya sama dengan tangannya makhluk. Apakah kemudian kita katakan bahwasanya di sana ada hewan yang memiliki kaki, kemudian langsung kayak kakinya manusia? Apakah seperti itu? Apabila baru sesama makhluk saja tidak mengharuskan sama, maka bagaimana dengan antara makhluk dan Allah Subhanahu wa taala? Lebih-lebih lagi tidak sama. Maka layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita tetapkan sifat-sifat dan nama-nama yang telah Allah sendiri telah menetapkannya. Kita ini gak menetapkan dengan diri kita sendiri, bukan menetapkan dengan perasaan otak kita, bukan, tapi kita hanya mengikuti dalil. Dalil menyebutkan iya, ya kita katakan iya. Dalil mengatakan ada, ya kita katakan ada. Kita gak membuat-buat dan kita tidak membikin. Semua itu hanya berupa menjalankan dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk terhadap dan patuh terhadap keagungannya. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi mereka dahulu para salaf, mereka itu memahami maknanya dan mereka juga menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Tsumma yufawwiduna fi ma wara'a dzalik. Nah, selebih dari itu baru mereka serahkan kepada Allah. Kalau maknanya enggak diserahkan, kita pahami. Lah terus fungsine apa Allah iku ngomong nek apan kita enggak paham? Apa gawene terusan? Al-Qur'an sakmono kandele, hadis segitu banyaknya. Kalau kita enggak memahami maknanya terus apa gawene? Apa gunanya? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya kalau ternyata hamba ini tidak memahaminya. Adapun hakikatnya, bentuknya, sifat-sifat yang lebih daripada itu, maka ini baru diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yufawwiduna fi ma wara'a dzalik. Lalu mereka menyerahkan yang selebih daripada itu, min kunhis sifat, dari bentuk dan keberadaan sifat, hakikat sifat, au kaifiyatiha, atau bagaimana sifat itu, bagaimana berbicaranya Allah, bagaimana tangannya Allah, bentuk tangannya Allah. Ini baru kita tidak bisa mengatakannya karena memang enggak ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala tidak membeberkan hal itu kepada makhluk. Allah menyimpannya sebagai rahasia yang tersimpan. Adapun yang datang dalilnya menyebutkan tentang sebagian bentuknya, maka kita imani juga, seperti menyebutkan bahwasanya kedua tangan Allah memiliki dua tangan dan keduanya adalah kanan. Maka kita juga katakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan dan kedua tangannya adalah kanan. Oh, tak, enggak mungkin bisa menjangkau. Piye kok kedua tangannya kok kanan? Maka jangan dijangkau, jangan dibayangkan dan jangan diangan-angan. Semua itu otak manusia ini terbatas. Kita harus sadar, otak manusia ini terbatas. Tidak semua bisa kita akali, tidak semua bisa kita pikirkan. Lalu kayak ditakoni 1 tambah 1 ping 1 gak ngira Pak, gak iso jawab kok ape mikir sampai ketuhanan, menjangkau Rob semesta alam. Saman kayak ngeluyur di bumi iki lho wis uteke wis kobong pisan, panas pisan. Kok mau menjangkau masalah ketuhanan? Maka sadarilah otakmu seberapa kuatnya. Jangan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Makanya, adapun kalau kita berbicara tentang Allah, sebatas apa yang Allah beritahu, apa yang sebatas Allah kabarkan. Adapun selebih dari apa yang Allah kabarkan, otak ini terbatas, tidak semua bisa dijangkau. Baru masih sekeliling-keliling makhluk sini saja sudah enggak kuat, apalagi mau menjangkau tentang ilmu ghaib yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah apa yang kita tetapkan, apa yang kita yakini itu sebatas apa yang Allah kabarkan. Selebih daripada itu kita tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang apa itu ruh. Katakanlah ruh itu termasuk rahasia Allah. Bagaimana kok ada ruh? Moro-moro terus ada sesuatu yang halus bisa menggerakkan anggota badan, bisa mati, bisa enggak ada, bisa pergi, bisa hilang. Ini semenjak dahulu menjadi misteri. Bagaimana apa sebenarnya ruh? Kenapa manusia enggak bisa membuat ruh? Mereka bisa membuat bentuk, tapi bagaimana? Kenapa mereka enggak bisa bikin ruh? Ini adalah termasuk Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian itu diberi ilmu kecuali sedikit. Seluruh ilmu yang telah diberikan kepada manusia ini, seandainya dikumpulkan, itu masih sangat sedikit sekali dibanding ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan coba-coba untuk menggapai apa yang bukan kapasitasnya. Tinggal jalankan, tinggal lakukan, tinggal laksanakan apa yang sudah ada perintahnya. Yang selebih daripada itu, yang tidak dihabarkan ataupun yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu ghaib, ini jangan dicoba-coba untuk dilacak,
dihacker, nggak mungkin bisa. Orang bisa menghacker bank dunia, tapi orang nggak mungkin bisa menghacker ilmu gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghacker tapi pakai jin, itu pun pakai bantuan jin, itu pun diusir dan harus bertarung dengan para malaikat di atas sana, sehingga banyaknya hanya membawa 1% dari 100% dan 99-nya dicampur dengan kedustaan. Demikian juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, semua itu termasuk perkara-perkara yang ilmunya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dibeberkan dan dijelaskan kepada makhluk. Itu tadi akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sebagaimana yang diucapkan oleh Hasan al-Banna. Kama qala Malikun, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, salah satu dari kalangan para salafun saleh, Imam Malik bin Anas. Tatkala beliau ditanya, hina su'ila an kaifiyati istiwaihi ta'ala, tatkala beliau ditanya, Allah itu bagaimana sih istiwanya Allah? Kok Allah bilang beristiwa di atas arsy? Terus bagaimana sih modelnya? Kata Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Nah, ini dalilnya, ma'lumun, maknanya maklum. Istiwa dalam bahasa Arab maknanya maklum, yaitu ala wartafa'a, meninggi di atas arsy. Bukan kok maknanya kita nggak tahu, boh istiwa itu boh apa. Tapi diketahui istiwa maknanya istiwa. Diketahui maknanya dalam bahasa Arab, istawa ay ala wartafa'a, maknanya adalah meninggi. Wal kaifu majhul, tapi kalau bagaimana dan bagaimananya ini kita tidak tahu, tapi maknanya kita tahu. Faham bedanya? Kalau maknanya kita tahu, tapi kalau bagaimananya kita nggak tahu. Ini jawabannya Imam Malik yang dijadikan landasan. Salah satu landasannya Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya madhabnya salaf adalah seperti ini di dalam mensikapi asma was sifat. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Istiwa maknanya adalah maklum, orang Arab faham, orang Arab tahu, orang Arab menggunakan kalimat istawa, bukan kemudian kalimat yang kosong nggak ada maknanya. Tapi istiwa maklum maknanya, ay makna, wal kaifu majhul, sementara bagaimana dan bagaimananya ini majhul, ay lana. Ini juga harus ditambahi, majhulun lana, kita nggak tahu. Tapi Allah tahu, jelas tahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala jelas tahu, tapi jelas itu yang dimaksudkan oleh Imam Malik. Wal kaifu majhul, maksudnya kita nggak tahu. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib, dan meyakini, mengimani, beriman tentang istiwanya Allah adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya bagaimana dan bagaimana ini adalah pertanyaan yang bid'ah. Para salaf dahulu enggak tanya bagaimana berbicaranya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana kakinya Allah, enggak ada yang bertanya seperti itu. Barang siapa yang bertanya-tanya, mencari-cari tahu dalam hal itu, maka ini termasuk menyelam di dalam perkara-perkara yang membahayakan. Jelas bahwasannya, jelas dengan ini jelaslah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan tafwid, tidak sebagaimana yang dicelotehkan oleh Hasan al-Banna. Qala wa qala Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, laisal aslamu tafwidul amri fis sifati ila allamil ghuyub. Berkata Syekh bin Baz, bukan menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan yang paling aslam, enggak paling selamat. Itu salah, kata Ibnu Baz. Li'annahu subhanahu bayyanaha li ibadihi, karena Allah menjelaskannya. Lah Allah menjelaskan kok terus hamba ini moro-moro sengaja gak gelem mengambil penjelasan. Mbuh ngono ae. Sama nyeluk anake sampean, cung rene tak kandhani. Mbuh. Apa gak kurang ajar? Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan makna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya, kemudian hamba moro-moro ngomong mbuh, gak roh, gak urus. Mbuh kono-kono ya Allah, mbuh maknane gak roh. Kono-kono.
Sampean dhewe sing ngerti, mbuh. Apa gak kurang ajar seperti itu? Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan maknanya, ingin menetapkannya, ingin bahwasanya hamba itu tahu bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang utama, memiliki sifat-sifat yang mulia. Kok terus tiba-tiba hamba kemudian menyerahkan, enggak mau mengambil ilmu kemudian menyerahkan maknanya kepada Allah? Sama nyeluk anak sampean, "Jong rene jong tak kandhani." Moro-moro moh mamingkreh mbuh. Kok gak ngamuk sampean? Demikian juga Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya yang tidak mau mengambil penjelasan dan menyerahkan maknanya kepada Allah, padahal Allah ingin menjelaskannya. Makanya kata Syekh Ibnu Baz, "Li'annahu subhanahu wa ta'ala bayyanaha li ibadihi." Allah menjelaskannya untuk para hamba. Wa awdahaha, diterangkan di dalam fi kitabil karim, dalam Al-Qur'an. Wa ala lisani rasulil amin, dan melalui lisannya Rasulullah yang terpercaya. Sesuai dengan bahasa yang fasih, bahasa yang paling top adalah bahasa Arab, yang paling ajaib, yang paling mengagumkan adalah bahasa Arab. Semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yubayyin kaifiyataha. Nah, tapi kalau bagaimana bentuknya ini tidak dijelaskan oleh Allah. Salah satu alasannya kenapa? Karena ilmu manusia ini terbatas. Nek kabeh dijabarno oleh Allah ora kuat sampean. Seandainya seluruhnya dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah nanti jangan-jangan otak manusia tidak kuat memahaminya. Fal wajibu tafwidu ilmil kaifiyah la ilmil ma'ani. Yang wajib itu menyerahkan pengetahuan tentang hakikatnya, bukan maknanya. Ini jelas sekali ucapannya Syekh Ibnu Baz. Yang wajib diserahkan, yang wajib dikatakan embuh tadi itu hanya sekedar hakikatnya, bukan maknanya. Nek sampean ditakoni bagaimana hakikat sifat Allah, sampean jawab embuh, ini benar. Tapi kalau sampean ditanya bagaimana, apa maknanya tangan, apa maknanya yadun, sampean bilang embuh, ini salah. Maka yang wajib menyerahkan ilmu kaifiyah, bukan ilmu maknanya. Walaisat tafwidu madhabas salaf. Dan tafwid seperti ini, menyerahkan makna sifat, ini bukan termasuk madhab salaf. Bal huwa madhabun mubtada'un mukhalifun lima alaihi salafus salih. Bahkan itu adalah madhab yang baru, yang menyelisihi apa yang diyakini oleh para salafun salih. Wa qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, wa bihadza na'rifu dhalala au kadhiba man qalu inna tariqata salafi hiya tafwid. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan dengan ini kita mengetahui sesatnya atau dustanya orang yang mengatakan sesungguhnya madhabnya salaf adalah tafwid. Salah satunya siapa tadi? Hasan Al-Banna. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kita mengetahui sesatnya dan dustanya orang yang mengatakan bahwasanya madhab salaf adalah tafwid. Haula idallau in qalu dzalika an jahlin. Kalau mereka mengatakannya itu karena enggak tahu, karena bodoh, berarti mereka sesat. An jahlin bi tariqati salaf wa kadzibu in qalu dzalika an amdin. Kalau mereka tahu salaf enggak seperti itu tapi masih saja mengatakannya, berarti dusta. Cuma ada dua pilihan. Kalau enggak sesat ya dusta. Kilahuma, kedua-duanya apa? Ahlahuma, murun, yang paling mending, yang paling mending dari keduanya pahit, yang paling manis dari keduanya pahit. Ini termasuk permisalan orang Arab. Ada dua pilihan, yang paling manis dari dua itu pahit. Berarti karo-karone pahit, cuma sitoke luwih mending ngono. Kalau dia mengatakannya karena bodoh, berarti dia dol, sesat. Kalau mengatakannya karena tahu, berarti dia kadzab, pendusta. Wa ala kulli halin, wis pokoke mbok dek mbok bodoh mbok apa, la syakka annal ladzina yaqulun, tanpa diragukan lagi orang-orang yang mengatakan inna madhhab ahli sunnah wat tafwid annahum akhtau. Pokoknya orang yang mengatakan bahwasanya madhabnya ahli sunnah adalah menyerahkan maknanya, ini mereka salah. Lianna madhab ahli sunnah huwa isbatul makna wa tafwidul kaifiyah.
Karena madhabnya Ahlus Sunnah adalah menetapkan makna dan menyerahkan kaifiyah, hakikat. Makanya kalau ini bahaya, padahal cuma itu toh loh. Permasalahannya kayak sepele, cuma mengatakan kamu tahu nggak maknanya tangannya Allah? Cuma bilang tahu sama nggak tahu itu saja loh. Permasalahannya sudah fatal. Inilah masailul akidah, inilah permasalahan akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya katakan tadi, betapa besarnya pengaruh akidah, betapa pentingnya permasalahan akidah. Ya kalau salah persepsi cuma kepada orang, lah kepada Allah lah salah piye. Wong sampean meyakini koncone sampean nah keliru wae, koncone muring-muringe gak pakat kok. Iya ta ndak? Iya, apalagi sampean salah kepada Allah, dan betapa banyak perkara-perkara yang kita itu bodoh terhadapnya. Ini mendorong seseorang untuk lebih giat lagi di dalam mendalami agama Allah. Betapa banyak di sana perkara agama yang belum kita ketahui, betapa banyak perkara yang kita itu salah persepsi terhadapnya. Bahkan kita nggak tahu, bahkan mungkin kita meyakini salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mendorong kita untuk semakin giat di dalam thalabul ilm, untuk mendalami Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak salah persepsi, tidak salah prasangka, tidak salah anggap, tidak salah ilmu, tidak salah pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawang kita ditanya 1 tambah 1 kita jawab 3 saja malu karena cuma salah dalam jawab apa? Pertama, penjumlahan. Lalu bagaimana kalau kita salah di dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala, salah di dalam menganggap dan berprasangka kepada Allah, zat yang setiap hari kita sembah, siang dan malam kita beribadah kepadanya, lalu kita salah di dalam berakidah, maka ini fatal. Li'anna madhhab ahli sunnah wa itsbatul ma'na wa tafwidil kaifiyah. Qala aidan akbar kalami Ibnu Taimiyah al-mutaqaddim wa sadaqa rahimahullah idza ta'ammaltahu wajadtahu takdziban lil Qur'an. Berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah menyebutkan ucapannya Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah benar apabila engkau merenunginya, engkau akan mendapati akidah tafwid ini mendustakan Al-Quran. Nah, Al-Quran sakmono akeh menjelaskan Allah memiliki sifat-sifat, kemudian kalian cuma bilang embuh gak ngerti. Ini pendustaan terhadap Al-Quran. Wa tajhilan lirrasul, menuduh Rasulullah ini kok cuma iya yo tok, Rasulullah gak paham. Ya wae Rasulullah iku gak ngerti maknanya, diyani wae. Ini kita menuduh Rasulullah seperti itu kalau kita mengatakan enggak ada maknanya. Wastidolatan lil falasifah, dan membenarkan terhadap para falasifah. Qultu wa bid'ul banna katsiratun jiddan. Itu tadi hanya salah satu contoh dari kesesatan-kesesatan al-banna. Apa yang disebutkan dari kemarin tentang kesalahan-kesalahan Hasan al-Banna itu hanya sedikit saja. Hakikatnya bid'ahnya Hasan al-Banna banyak sekali. Allati tubtilu dakwah, yang membatalkan pengakuannya bahwasanya min anna amalas salaf qudwatuhu, bahwasanya ia mengaku amal para salaf sebagai panutannya. Wa man aradal wuqufa ala tilkumul bid'ah falyuraji al-kutubal lati bayyanat awarul ikhwanil muslimin. Dan barang siapa yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang keburukan dan kebusukan Hasan al-Banna, hendaknya ia merujuk kepada kitab-kitab yang telah ditulis menjelaskan keburukan, borok-boroknya ikhwan al-muslimin. Wa min ha ma taqaddama dzikruhu wallahu a'lam. Dan salah satu darinya adalah apa yang sudah kita sebutkan, wallahu a'lam. Selesai kita dalam berkenalan dengan Hasan al-Banna, namanya kenalan. Tapi mengenal keburukannya supaya kita berhati-hati, karena Hasan al-Banna termasuk salah satu dari gembongnya al-ikhwan al-muslimun. Dan itu juga tadi perlu dipahami tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab asma'us sifat, terkhusus dalam membatalkan madhab tafwid. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.